Semua survei ketika itu menunjukkan bahwa kalau disandingkan dengan beragam calon wakil presiden ketika itu, penyandingan dengan Gibran adalah yang terbaik. Bukan soal Jokowinya sekarang. Yang jadi sasaran utama memang Gibran. Jadi menyerang Jokowi itu antara lain agar terjadi delegitimasi, menghilangkan legitimasi keluarga Jokowi. Nah sekarang untuk menyelamatkan Indonesia, pemerintahannya Prabowo ini harus sukses. Lulus dengan nilai gemilang kan. Dan itu hanya bisa dilakukan dia bersama-sama dengan Gibran. Saya mau menyebut satu kata yang mudah-mudahan tidak terlalu kasar terdengarnya. Tapi pada dasarnya mereka takut sama Prabowo. Pemirsa OTT, kembali lagi dengan saya Teddy Kusnaidi. Kali ini untuk kesekian kali kami mengundang abang kita, Ade Armando. Beliau adalah politisi dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Bang, Yup, lanjut langsung ya. siap. Ini kan sudah ramai ya, ada dukungan dari beberapa partai. Untuk 2029, Capres 2029, walaupun ini masih di 2026, Ya. sudah mewacanakan untuk mencapreskan Pak Prabowo, tapi tanpa Gibran. Ini kan berbeda dengan PSI yang dari awal juga menyatakan bahwa mendukung Prabowo Gibran 2 periode, gitu kan. Ini dua hal yang berbeda. Saya mau tanya pandangan abang, ya, sebagai politisi PSI dan sebagai pribadi, bagaimana melihat fenomena ini? Ya. Pertama PSI-nya dulu ya. Ya kalau PSI sih jelas lah firm, solid kita ya. Bahwa kita menganggap bahwa Prabowo dan Gibran itu satu paket ya. Mereka adalah pasangan terbaik. Jadi ketika dulu orang mengatakan bahwa wah ini maksudnya adalah dikhawatirkan atau diduga Pak Prabowo tidak akan bertahan cukup lama sebagai presiden. Dan pada tahun kedua atau tahun ketiga sudah akan meninggalkan posisinya untuk diganti Gibran. Itu buat kami itu it's a joke ya. Itu a joke yang sama sekali joke tapi nggak lucu ya. Karena itu sebetulnya tujuannya adalah untuk mengingatkan publik hati-hati dengan Gibran kan. Nah buat kami enggak, itu paket, itu emang berdua. Prabowo sebagai presidennya karena dia punya segala macam kualifikasi yang dibutuhkan untuk menjadi seorang presiden yang kuat, seorang presiden yang akan bisa membawa Indonesia ke arah kebaikan dalam 10 tahun ke depan ini. Tapi memang wakilnya pun harus Gibran ya. Karena Gibran juga memenuhi berbagai kualifikasi yang diperlukan bagi seorang pemimpin tanda petik muda yang datang dari generasi milenial ya, untuk bisa mengassist Pak Prabowo untuk mencapai cita-citanya itu. Jadi itu pertama buat kita memang begitu ya. Nah masalahnya sebetulnya partai-partai lain ini sudah sejak cukup lama saya melihat mereka itu sebetulnya melihat Gibran itu sekedar sebagai aset yang diperlukan ya. Ketika kemarin 2024 bertarung di pemilihan presiden kan. Jadi sebetulnya ketika itu mereka kalau saja dimungkinkan mereka tidak akan memilih Gibran sebagai cawapres. Tapi semua survei ketika itu menunjukkan bahwa kalau disandingkan dengan beragam calon wakil presiden ketika itu, penyandingan dengan Gibran adalah yang terbaik. Pasti kita pengen ekspresinya. Mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengarkan. Di atas segala-galanya ya. Maksud saya di atas segala-galanya dibandingkan dengan berbagai calon. Dengan dua calon itulah? Paling tidak 2 calon ya. Oh yang musuhnya, lawannya. Enggak, maksud saya yang siapa yang akan mewakili Gibran ketika itu. Kan waktu itu sebetulnya sudah sempat disebut kayak Erick Thohir gitu kan. Sudah sempat disebut tentang AHY misalnya. Mungkin juga beberapa nama lainnya. Tapi survei menunjukkan kalau Gibran berada di atas calon-calon lainnya. Jadi ketika Prabowo disandingkan dengan Gibran, elektabilitasnya paling tinggi ya. Karena itulah Gibran dipilih agar Prabowo bisa menang. Dan kata lain, kalau waktu itu Prabowo tidak didampingi oleh Gibran, misalnya yang lain, misalnya saja tadi saya sudah sebut 2 nama kan, misalnya dengan Erick Thohir,
misalnya dengan AHY, belum tentu Prabowo akan bisa memenangkan dengan cara selangsung itu. Jadi cuma satu putaran udah langsung menang gitu ya. Dengan angka yang cukup signifikan, Iya, iya. dibandingkan dua calon lainnya kan. Jadi Gibran dipilih ketika itu karena ada kebutuhan yang sangat pragmatis saja ya. Kita mau menang, karena itu Gibran dipilih. Tapi sebetulnya mereka itu tidak sepenuhnya setuju kalau kemudian itu diformat sebagai pasangan yang akan bertahan selama 10 tahun. Ya. Ini adalah pasangan yang 5 tahun saja, dan 5 tahun berikutnya kita lihat lagi waktu itu ya. Sekarang ternyata ini menjadi mengemuka kembali karena serangan-serangan yang dilakukan oleh musuh-musuhnya Pak Jokowi dan Gibran selama setahun terakhir menyebabkan nama Gibran terus terangkat. Ya. Dan isu tentang Prabowo bersama Gibran menjadi sesuatu yang secara kuat disuarakan. Ya. Mengingat serangan-serangan itu seperti ya memang sebetulnya mengarah kepada Jokowi, tapi kemudian mengarah juga kepada Gibran. Jadi Gibran jadi sasaran serang, sehingga sekarang orang bilang, para pendukung Gibran nih, para pendukung Jokowi bilang, well ya Prabowo Gibran itu adalah sebuah paket ya. Anda nggak bisa jatuhkan salah satu saja. Sebagai contoh ketika ada serangan dari para purnawirawan ABRI yang sampai minta ke parlemen agar memakzulkan Gibran ya. Itu kan memang yang diminta dimakzulkan cuma Gibran ya. Sempat terjadi perdebatan, boleh nggak yang dimakzulkan cuma satu orang. Tapi kemudian ternyata setelah dipelajari, konstitusi kita menunjukkan bahwa ya bisa memang diturunkan saja Gibran. Tapi gara-gara itu jadi mengemuka nih isu Wapres ini. Sesuatu yang sebetulnya Wapres di Indonesia kan bukan sesuatu yang terlalu penting dari dulu pun gitu ya. Ya apa sih yang Anda ingat tentang peran atau kontribusi dari Pak Ma'ruf Amin gitu misalnya. Kan emang nggak ada ya. Dan itu bukan sesuatu yang salah karena sebetulnya konstitusi kita memang mengatakan bahwa ya Wapres itu adalah wakilnya si presiden. Kalau presidennya berhalangan ya dia mengganti si presiden. Presiden bisa menugaskan si Wapres untuk melakukan hal-hal kenegaraan yang memang diperlukan. Jadi memang nggak penting sebenarnya. Yang saya maksud nggak penting itu artinya adalah dia bukan seseorang yang diharapkan misalnya mengeluarkan kebijakan. Bukan decision maker. Bukan decision maker kan. Jadi ya orang nomor 2 lah di Indonesia. Tapi bukan decision maker. Gibran kan bilang bahwa saya adalah pembantu presiden. Betul sekali. Dan itulah yang benar. Memang pembantunya presiden. Tapi gara-gara serangan tersebut, akhirnya nama Gibran muncul bukan sekedar sebagai pembantu presiden. Tapi sebagai seseorang yang bisa nggak sih dia nanti menggantikan Prabowo? Mungkin nggak sih Prabowo tuh hanya akan dalam 2 atau 3 tahun dan kemudian mundur dan memberikan kesempatan untuk Gibran untuk memimpin Indonesia. Kayak apa pergantian antar waktu itu ya PAW gitulah kira-kira. Nah gara-gara itu jadi muncul isu tentang Gibran. Nah rupanya partai-partai lain ini menurut saya sih secara tidak strategis menanggapinya dengan cara yang justru menunjukkan kalian itu sebetulnya memang punya kepentingan yang sangat kuat untuk menggeser juga Gibran. Ya. Menurut saya apa yang dilakukan PAN itu menggelikan. Tiba-tiba menyatakan bahwa kami tidak akan memilih. Ya kalimatnya sih nggak straightforward begitu ya. Tapi jelas-jelas dia mau bilang bahwa kami dukung Gibran tapi kami dukung Prabowo tapi kami nggak dukung Gibran. Kalau nggak salah dia sebut Zulhas kan sebagai calon wakil presiden. Kemudian Demokrat juga mengatakan bahwa kalau kami sih AHY gitu ya. What's the point dengan mengatakan itu ya saat ini? Ya jujur sih harus dihormati bahwa mereka jadinya jujur mengatakan bahwa di mata kami nih yang calon yang wakil presiden tuh sebetulnya bukan orang-orang pilihan kami ya. Maksud mereka itu adalah mereka ingin Zulhas jadi calon presiden, AHY jadi calon presiden atau apa? Iya, terlalu jujur kan? Jadi mereka mengatakan ingin melawan Pak Prabowo di 2029. Kalau kan gitu. Itu pertanyaan yang penting. Kalau ternyata tetap Prabowo maju bersama Gibran, mereka akan melakukan apa? Nah jadi ancamannya bertambah nih. Kalau itu tetap dilakukan, mungkin kami mendukung yang lain. Ya kan? Tentu aja dari PDIP belum bicara dan kemungkinan juga akan mengajukan nama lain nantinya.
tetap ada orang seperti Anies yang mungkin juga akan maju, apalagi dia udah punya partai Gerakan Rakyat ya, Partai Gerakan Rakyat. Kita mungkin loncat nih ya, kalau Gibran tetap dipakai tahun 2029. Yang menurut saya, ngapain juga lu ngomong sekarang? Lu dapat apa sih dari situ? Keuntungan strategisnya apa? Ya, itu yang mau saya tanyakan tuh. Itu saya juga Analisis pertanyakan. abang apa? Belum tahu itu. Enggak, menurut saya artinya gini. Mereka itu memang tidak akan mendukung Gibran, ya. Oke. Dan mereka merasa Apakah mereka ini yang bicara ini adalah orang-orang yang memang dari awal tidak mendukung Gibran? betul, ya betul kan? Maksud saya gini, betul bahwa mereka tidak mendukung Gibran. Dan mereka sebetulnya menunggu sampai sebetulnya barangkali mereka berharap kemarin itu apa yang diajukan oleh para purnawirawan ABRI itu diterima oleh DPR. Tapi kan nggak mungkin dong mereka lakukan. Iya. Karena Prabowo-nya jelas-jelas tidak merestuinya. Dan ini adalah partai-partai yang sebetulnya hidupnya bergantung kepada kebaikan hatinya Pak Prabowo. Mereka berada di dalam koalisi, tapi bukan sebagai aktor-aktor utamanya. Mereka betul-betul berada pada posisi subordinat terhadap Prabowo. Jadi mereka tidak ingin melawan Prabowo pada saat itu kan. Misalnya dengan mengatakan, yuk kita bahas nih surat dari para purnawirawan ini kan. Ya. Mereka tidak melakukan itu karena terlalu berisiko untuk melakukan itu. Jadi mereka nunggu aja nih, kita lihat apa yang akan terjadi. Dan itu pula yang menjelaskan mengapa tidak ada satupun partai tersebut yang dalam kasus ijazah palsu itu bersuara. Bersuara untuk mengatakan, iya nih Roy Suryo ngeganggu banget gitu. Atau Bapak Roy, Bapak Rismon, Ibu Tifa, Bapak Egy. Sudah ya, mari kita bicarakan, kita pelajari dulu, kita beri kesempatan kepada pihak-pihak yang berwenang untuk menentukan benarkah ini ijazah ini palsu atau tidak. Terus stop ya, jangan lagi ribut. Ini kan nggak ada satupun Jadi bersuara. satupun partai nggak ada yang bersuara Nggak ada. terkait Misalnya kasus ijazah kasus palsu. ijazah palsu Pak Jokowi dan ya, tidak lulusnya Gibran. tidak lulus Gibran, tidak punya ijazah, Tidak punya ijazah SMA-nya Gibran, dan lain-lain kasus. Setiap kali ada serangan terhadap apakah Jokowi, apakah Gibran gitu ya, apakah mungkin juga Bu Iriana dan seterusnya ya, nggak ada satu kalimat pun keluar dari partai-partai tersebut. Dan saya duga ya karena mereka pada dasarnya bukan orang-orang yang suka sama Pak Jokowi dan suka pada Gibran. Mereka ini berpikir tentang ya gimana caranya memperoleh kekuasaan. Dan saat ini yang paling dekat adalah berusaha menjadi wakil presiden. 2024-2029 belum bisa terjadi dong gitu ya. Tapi mereka tadi kan dalam bayangan mereka seandainya saja nih sampai goal tuh permintaan pemakzulan ya. Mungkin sekali kalau itu di voting bisa jadi nih kalau terjadinya sekarang. Kalau voting yang terjadi sekarang belum tentu dengan gemilang tuh kemenangan Gibran ya. Kalau Gerindra saya yakin sih mengikuti Pak Prabowo kan. Dan Prabowo jelas-jelas menurut saya sih ya dia tuh bestinya Pak Jokowi dan dia merasa bahwa Pak Jokowi itu berperan besar dalam kesuksesan dia menjadi presiden. Jadi hampir pasti mereka akan mendukung untuk mempertahankan Gibran kan. Tapi yang partai-partai lain antara lain dengan indikasi bahwa sekarang mereka mulai berani bersuara, itu mungkin sekali kalau sekarang diadu di DPR, dia mungkin mulai berpikir untuk mungkin nggak ya kita makzulkan Gibran sekarang. Mungkin tidak sekasar itu ya, tapi artinya mulai punya pemikiran-pemikiran baru tentang mungkinkah kita mempercepat proses lebih cepat dari 2029 agar Gibran tidak lagi terlalu berkuasa sekarang, seperti sekarang. Apakah tujuannya ya semua ini, mau partai, mau apapun lah ya, itu Gibran adalah sasaran antara untuk merenggangkan hubungan Prabowo-Jokowi? Nggak gitu kalau saya ngelihatnya. Oke. Bukan merenggangkan. Memisahkan? Bukan soal Jokowinya sekarang. Oke. Yang jadi sasaran utama memang Gibran. Oke, ya. menarik. Jadi menyerang Jokowi itu antara lain agar terjadi delegitimasi, menghilangkan legitimasi keluarga Jokowi. Makanya diulang-ulang terus, bahasanya tidak pernah berubah. Ada dinasti. Bahwa
terjadi siapa namanya yang dari UGM itu? Ya aktor di Dirtivot lah. Ya, nama itu ada di kepala saya cuman nggak keluar nih sekarang. Tapi oke, ada profesor yang dari UGM atau doktor UGM itu bilang, "Ini kan jelas-jelas itu anak haram konstitusi Gibran itu." Profesor ngomongin konstitusi haram gimana ceritanya? Saya ingin menunjukkan bahwa saya mesti koreksi nih, Bang. Artinya gini. tapi ini kalimat dia ya, bukan kalimat saya. Iya, Ya. maksudnya yang di MK itu kan adalah menguji undang-undang, bukan menguji Undang-Undang Dasar 45 kan? Ya. Apa urusan dengan konstitusi? Lanjut. Lanjut ya. Tadi saya sampai mana ya? Oh iya, jadi terus-menerus dibangun narasi yang mendelegitimasi Jokowi ya. Tapi sebetulnya Jokowi itu kan seseorang yang sudah sepuh. Dia sudah purna tugas nih sekarang. Dia itu turun tangan karena dia melihat ternyata Indonesia masih perlu dibantu nih. Bukan dibantu, saya masih perlu berada di lapangan untuk menyelamatkan Indonesia. Dan antara lain menyelamatkan pemerintahan yang ada sekarang. Dan bukan cuma sekarang, tapi ke depan sampai 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun berikutnya. Nah, bagaimana menyelamatkan Indonesia? Pertama-tama adalah dengan Prabowo menjadi presiden. Ingat ya, Pak Jokowi itu dulu bukan menyandingkan Pak Prabowo dengan Gibran ya semula. Ya, Pak Prabowo dengan Ganjar. Ya. Itu kan sebuah skema yang kita baca, emang nih orang tuh gagasannya tuh memang brilian ya. Ya bayangin Gerindra dan PDIP memimpin Indonesia. Siapa lagi yang mau ngelawan kan? Iya. Ya celakanya teman-teman PDIP ini nggak berpikir sevisioner itu. Kepengennya buru-buru. Masa Ganjar jadi wapres? Kan dia yang menang. Waktu itu masih suaranya lagi tinggi tuh. Ya akibatnya nggak jadi. Iya. Dan karena itu adalah Gibran. Nah sekarang untuk menyelamatkan Indonesia, pemerintahan yang Prabowo ini harus sukses. Lulus dengan nilai gemilang kan. Dan itu hanya bisa dilakukan dia bersama-sama dengan Gibran. Saya bahkan berani tanya nih sama penonton. Sebut satu nama yang pantas sekarang menjadi cawapres. Menjadi wapresnya Prabowo. Kalau bukan Gibran. Saya yakin memang sulit mencarinya. Secara objektif saya mau cerita. Berarti Gibran itu secara pengalaman, secara intelektual itu lebih baik dari AHY, Erik, dan calon wakil presiden yang lain. Ya saya dengan agak bangga mengatakan, saya sejak awal sudah bilang ini adalah wapres terbaik yang ada. Dan bahkan saya mau bilang bandingkan aja dengan wapres. Dengan AHY, apa? Coba abang sampaikan apa kelebihan Gibran dibandingkan AHY? Sekarang saya tanya sama Anda, sebut apa yang sudah pernah dilakukan AHY buat bangsa ini. Kita bisa sebut, kalau Gibran kita dengan segera menyebut misalnya saja yang paling gampang adalah dia ke Papua, itu paling gampang. Dia membela gereja, dia sebetulnya bikin lapor Mas Wapres. Cuman kan para menteri yang lain yang ngomong sama Pak Presiden, wah jangan gitu dong Pak. Ya artinya ada permintaan lah Pak, gak usah lah Pak. Sekarang ini kita baru mulai, udah langsung mau dilapor-laporkan nih ke Wapres. Akhirnya aja gagal, akhirnya gak jadi. Padahal apa yang dia lakukan ketika itu luar biasa menurut saya. Dan dia menjadi seseorang yang mengagumkan ya di dunia internasional. Dia muncul di WTO kalau nggak salah kan, yang bikin pidato itu. Dan kalau Anda lihat pidatonya, udahlah Anda nggak usah berbanding-bandingkan dengan tokoh-tokoh yang lain. Mungkin kalau dibandingkan dengan Prabowo tuh sangat fluent kan. Tapi Gibran yang baru berusia berapa 38 sekarang kan, baru sampai 40 kan, bicara di depan para pemimpin dunia di situ dan bicara tentang ekonomi Indonesia. Ya, apa kelebihan Gibran dibandingkan Zulkifli Hasan dan Puan Maharani? Anda tuh bercanda kalau gitu namanya. Pertama-tama, saya nggak enak. Puan Maharani itu mahasiswi saya dulu ya. Dia udahlah, dia tuh anaknya emak ya. Dan ya lumayan lah, dia sebagai anak tuh nggak bikin masalah di Indonesia. Beliau anggota Dewan, Ketua DPR, Zulkifli Hasan, menteri berbagai periode. Apa hebatnya Gibran dibandingkan Zulkifli mereka? Hasan tuh yang dimarah-marahin Harrison Ford bukan ya? Iya. Bayangin, dia itu dimarah-marahin
oleh seorang aktor terkenal karena dia tidak bisa menjawab kenapa itu terjadi penggundulan hutan. Oh enggak gitu, dia bilang, Anda tuh salah. Gimana salah? Saya tuh lihat langsung, kata Harrison Ford. Ini saya kembali ke ceritanya. Jadi orang-orang itu, saya minta maaf. Saya akan kejar terus karena kata Bang Adi pasangan terbaik saat ini gitu kan. Iya. Ya Zulkifli Hasan, saya nggak mau menjelek-jelekan dia. Tapi dia Nah, kita juga objektif aja. kita objektif aja. Kita juga nggak punya prestasi. Dia tidak berhasil menunjukkan prestasi apa-apa sebagai seorang menteri. Bayangin dia menteri loh. Dan berapa tahun dia sudah menjadi menteri, ya. Tapi yang kita dengar, ya apa yang kita ingat terakhir adalah ketika dia menggendong beras di Aceh ya. Di Aceh bukan? Ya di Aceh kan, sendirian. Sementara semua orang di samping-sampingnya itu tidak memegang apa-apa kan. Itu kan yang namanya pertunjukan, it's a show. Itu kan memalukan. Tapi ketika dia dimarahin Harrison Ford, dia lagi apa itu? Dia kayak menteri kehutanan dulu deh. Menteri Kehutanan ya. Menteri Kehutanan di masa itu ya. Ya itu, jadi sama sekali tidak ada yang bisa dibanggakan dari dia menurut saya. Ya mudah-mudahan dalam beberapa tahun ke depan dia bisa meningkatkan reputasinya. Kalau Puan Maharani ya sudahlah ya. Saya sebetulnya agak enggan mengomentari dia karena nggak fair kalau ini bukan karena dia perempuan ya. Tapi menurut saya memang dia tidak bisa menunjukkan, tidak berhasil menunjukkan bahwa dia capable, punya kapasitas untuk memimpin. Bahkan di partainya sendiri saya rasa dia bisa menempati posisi-posisi strategis seperti yang dia miliki sekarang, yaitu lebih karena dia adalah putrinya Megawati, ya. Bukan karena merit, ya, bukan karena pencapaian, bukan karena achievement, dan membayangkan dia harus menjadi wakil presidennya Prabowo, saya akan merasa ya dia akan menjalani peran-peran seperti yang dilakukan oleh para wakil presiden sebelum ini. Abang ngomong gitu seolah-olah partai itu nggak demokrasi, gimana sih? Kan namanya Partai Demokrasi Indonesia. Iya, tapi kan sudah terkubur ya demokrasi di PDIP itu misalnya. Anda tahu kan ada anggota DPR, salah seorang anggota DPR-nya PDIP sekarang adalah orang yang sebelumnya tidak terpilih, tapi akhirnya dia diangkat menjadi salah seorang anggota DPR karena dia adalah cucunya Bung Karno. Dia adalah keponakannya Bu Mega. Kalau nggak salah namanya Romi ya. Dia itu sebetulnya angkanya sangat jauh dari angka minimal yang diperlukan agar bisa terpilih menjadi seorang anggota DPR. Tapi 2 atau 3 wakil rakyat yang di atasnya yang memperoleh suara cukup itu, kalau nggak salah siapa, Dahlan? Arteria Dahlan itu diminta untuk ya udahlah lepaskan aja posisi Anda, berikan kepada Romi. Dikasih ke Romi. Yang nomor 2-nya juga memberikannya kepada Romi. Poin saya itu sebetulnya adalah pengkhianatan terhadap demokrasi, pelecehan demokrasi lah ya. Suara rakyat itu adanya di tangan Arteria Dahlan. Saya bukan orang yang menyukai Arteria ya, tapi masyarakat memilih dia jauh di atas yang lain-lainnya. Nah, Romi Soekarno itu kira-kira kayak 2 atau 3 angka di bawah Arteria. Tapi akhirnya dia yang diangkat sebagai anggota DPR. Semata-mata karena ya dia cucu Bung Karno. Dia keponakannya Bu Mega. Itu adalah ciri-ciri yang tidak bisa dong Anda gunakan. Yang ciri semacam itu sebaiknya tidak melekat pada sebuah partai yang memperjuangkan demokrasi. Apalagi ketua partainya udah berapa puluh tahun. 25 tambah 2, 27 tahun lah, hampir 30 tahun, nggak pernah diganti. Artinya pemimpin itu tidak dipilih oleh para anggotanya secara langsung, secara fair. Nah sekarang Puan ada di sana. Saya akan mengatakan kalau Puan yang diangkat jadi wapres, ya perannya akan sama dengan para wapres sebelumnya yang dibuat menjadi sekedar pembantu presiden yang tidak punya peran apa-apa yang lebih strategis. Anda mengatakan berarti Wapres Gibran adalah Wapres yang punya peran saat ini? Punya, jelas. Kan tadi, ya bahkan dia dimandatkan, kamu pegang Papua deh, kata Prabowo kan. Ya apakah jalan atau enggak kita nggak tahu. Ya mudah-mudahan jalan. Jadi ada banyak contoh yang menunjukkan bahwa Gibran itu berperan. Kayak tadi yang saya katakan,
Gibran itu turun tangan langsung ketika terjadi persekusi terhadap rumah ibadah atau saya lupa yang di Padang ya sampai ada persekusi dan dia turun langsung dan dia ketemu sama orang-orang yang dipersekusi tersebut dan memberikan jaminan bahwa Anda akan terlindungi nih ya. Ini persis seperti apa yang dia lakukan dulu di Solo. Di Solo ya. Ketika ada gereja disegel, dia datang, dia buka segelnya, dia bilang, dia taruh mobilnya di depan gereja Iya, itu. iya itu. Ya, itu adalah contoh dari seorang negarawan menurut saya. Bang, kenapa bukan Prabowo yang diserang? Kenapa Gibran? Padahal kan Gibran hanya menjalankan perintah dari presiden. Mas Gibran sudah mengatakan bahwa saya ini pembantu presiden. Ya. Disuruh presiden A ya saya A. Ya, betul. Kenapa Gibrannya? Artinya kalau tugas yang diberikan itu dianggap bukan tugas yang sesuai atau bukan tugas yang benar, kenapa nggak Pak Prabowo-nya diserang oleh partai-partai atau oleh politisi atau yang mengaku oposisi-oposisian ini? Saya ketawa karena Anda bilang oposisian. Ya karena oposisi itu kan kalau kita bicara oposisi ya partai ya. Ya. Ada orang tanpa partai ngaku oposisi, lucu juga kan. Saya mau menyebut satu kata yang mudah-mudahan tidak terlalu kasar terdengarnya. Tapi pada dasarnya mereka takut sama Prabowo. Ya ini kan ciri khas politisi yang ya penakut sebetulnya. Dia kepengen juga punya kekuasaan. Karena gini, karena inti perjuangan mereka itu bukanlah untuk agar pemerintah yang ada ini menjalankan kebijakan-kebijakannya secara baik dan benar. Bukan itu. Karena bukan itu, ya. Bahkan partai-partai yang mengkritisi atau menyerang Gibran itu tidak menginginkan negara ini berjalan dengan baik, begitu? Kalau tidak menginginkan, ya bisa dibilang begitu. Dalam arti begini, Anda kan mengasumsikan begini, ini ada presiden, dia memimpin negara ini, dia bikin kebijakan-kebijakan. Harusnya kita nih, masyarakat, mewaspadai dia nih, memonitor, mengawasi. Dan begitu dia melakukan sesuatu yang nggak benar gitu ya, kita kritik bersama-sama. Atau begitu juga dengan Gibran. Kalau Gibran melakukan kesalahan ya kita serang. Kita serang dalam artian kritik. Ya. Tapi kan bukan itu yang memang menjadi concern utama mereka. Apa? Ya karena mereka ingin memperoleh kekuasaan. Dan orang seperti Jokowi dan Gibran tuh menghalangi mereka untuk memperoleh kekuasaan. Mereka bahkan barangkali ingin melakukan tindak korupsi secara mudah. Tapi orang seperti Jokowi dan Gibran akan mempersulit kerja itu. Dengan cara? Dengan cara presidennya. Apapun? Nggak, saya mau bilang gini. Buat saya Prabowo dan Gibran terlepas dari segala macam kelemahannya are the best. Ya, dia adalah orang-orang terbaik memimpin negara ini. Nah, kehadiran Gibran itu memperkuat Prabowo. Jadi kalau kepentingan Anda terganggu oleh si presiden wakil presiden ini yang ada ini, maka saya seharusnya berusaha menyingkirkan mereka berdua. Tapi Anda tidak bisa menyingkirkan Prabowo karena dia sangat kuat. Tapi mereka tahu bahwa sebetulnya Prabowo itu tidak menjadi besar sendirian. Dia juga menjadi besar karena di sampingnya ada Jokowi yang sangat populer di mata rakyat, didukung oleh rakyat, yang punya anak namanya Gibran. Nah kalau sekarang saya ingin menggoyang pemerintahan ini, kekuatan duet ini, yang saya akan serang adalah bukan orang yang nomor satunya, tapi orang nomor duanya. Dengan harapan kekuatan mereka, kekuatan duet ini akan melemah paling tidak pada 2029 nanti. Nah kalau melemah ada dua kemungkinan Bung Teddy. Pertama adalah seandainya tadi ceritanya nih Prabowo sampai akhirnya pecah dengan Gibran. Peluang untuk mengalahkan Prabowo-nya menjadi lebih besar. Karena dia tidak lagi sekuat seperti sebelumnya. Apalagi kalau Gibrannya akhirnya juga maju nih. Menjadi salah satu contender gitu ya. Kedua adalah bahwa kalaupun tidak diganti Gibrannya, tapi mereka itu udah melemah karena diserang terus-menerus, terutama Gibrannya. Maka pada tahun 2029 nanti, sebetulnya arena pertarungannya menjadi lebih mudah dibandingkan kalau misalnya Prabowo dan Gibran terus bertahan dan mereka gemilang memimpin Indonesia dan mereka berhasil melawan
korupsi, mereka berhasil mensejahterakan masyarakat Indonesia sehingga kemungkinan tahun 2029 mereka akan terpilih kembali. Orang-orang ini, partai-partai ini akan melihat bahwa nasib mereka itu akan menjadi ya marginal paling tidak sampai 10 tahun ke depan. Karena itu mereka harus mematikan Gibran saat ini. Jadi gini, artinya Anda mengatakan mereka orang-orang lemah yang ingin mendapatkan kekuasaan karena ada orang kuat di situ. Mereka orang-orang lemah yang berusaha agar duet yang kuat ini dipecah. Karena peluang untuk bisa mengambil kekuasaan dari duet yang terpecah itu akan lebih besar. Daripada kalau duet ini solid. Duet ini solid sampai 2034. Dan dalam bayangan mereka saya yakin mereka juga memikirkan gimana kalau Gibran terus jadi presiden lagi. Jadi presiden 2034. 34. Buat mereka itu sebuah mimpi buruk yang terlalu lama. Jadi semua harus diselesaikan sekarang. Habisi Gibran sekarang. Habisi Gibran sekarang. Ya, kan logikanya gini. Misalnya MBG. Kenapa mereka nggak nyerang Pak Prabowo? Kenapa harus Gibran? Itu contoh yang bagus. Ya kan? Saya juga termasuk orang yang merasa bahwa MBG ini nggak perfect, ya, punya banyak masalah. Nah, kalau saya adalah orang partai, saya adalah orang parlemen, yang saya kritik itu Pak Prabowo-nya. kebijakan Pak Prabowo-nya, dan minta agar ini diperbaiki. Ini nggak bisa dibiarkan gini terus-menerus. Cuman kalau Anda melakukan itu, Anda terpaksa atau Anda merasa bahwa, ups, ini kan ininya Pak Prabowo. Jadi kita better shut our mouth deh. Kita jangan ngomong-ngomong deh soal ini. Jadi, itu yang saya bilang, kalian DPR, kalian tuh mewakili rakyat. Kalian digaji besar untuk mewakili rakyat, tapi lu nggak ngomong apa-apa. Lu nunggu jadinya orang-orang pada protes. Itu pun akhirnya nggak Anda fasilitasi protes-protes itu. Karena Anda terlalu takut sama Pak Prabowo. tapi tidak ke Gibran. Tidak ke Gibran. Padahal Gibran ngapain sih? Nah itu, pertanyaan saya gitu. Emang apa tugas Gibran? Apakah Gibran membuat sebuah kebijakan? Persis, kan nggak ada sebetulnya. Tapi setelah mengatakan nggak ada, ya tadi saya katakan kan, sebetulnya dia diserahi untuk Dia kan ditugaskan. akhirnya ditugaskan. kan. Tapi kan bukan itu yang diserang. Itu Cuma diledekin. Nah, ke Papua gitu kan. Dia ditendang nih sama Prabowo dari Jakarta jauh-jauh. Apa poinnya? Anda nggak suka bahwa ada wakil presiden ngurusin Papua, ya kan? Jadi atau ketika dia ke WTO, lihat nih Inggrisnya ngaco-ngaco nih. Nggak ngaco ternyata. Dia fluent, dia bagus. Ya, jadi tapi Anda bisa merasakan tuh betapa tidak adilnya mereka memperlakukan Pak Prabowo. Saya bukannya kepengen Pak Prabowo diserang sama tololnya seperti itu ya. Cuma orang nggak mau menyentuh kalangan-kalangan ini, partai-partai ini takut sama Pak Prabowo atau merasa terlalu berisiko untuk bersikap konfrontatif terhadap Pak Prabowo. Harganya mahal. Yang harganya nggak mahal menurut mereka adalah menyerang Gibran. Dan Gibran kan seperti nggak ada pembelanya kecuali relawan Gibran atau kami-kami ini atau Anda barangkali atau siapapun yang sebetulnya pecinta-pecinta Jokowi dan melihat bahwa Gibran is being treated unfairly gitu loh. Di-treat secara tidak adil dong kalau begini. Barangkali sebagian dari para relawan Jokowi atau para pendukung Jokowi itu nggak melihat Gibran sebagai tokoh yang super juga. Tapi sekarang semakin banyak orang merasa bahwa kita harus bela Gibran ini. Gibran tidak melakukan kesalahan apa-apa kok. Ya kayak tadi tiba-tiba dia kan anak haram konstitusi. Iya. Kan orang bilang what the itu gitu ketawa ya. juga saya tuh. Betul, itu jahat sekali dan itu orang yang pintar yang ngomongnya. Dan orang pintar ini bicara semacam itu mempengaruhi banyak orang. Saya kemarin tuh sempat ketemu dengan temen yang bilang begini. Aku tuh dia bilang ya. Itu bukannya anti sama Pak Prabowo. Yang aku gak suka tuh Gibran. Apa alasannya? Kata. Kan saya langsung nanya dong. Bukan membela Gibran kan. Saya langsung nanya. Kenapa? Ya dia terlalu muda. Gak berpengalaman. Kan artinya gak ada sesuatu yang substantif dari. Emang kenapa? 38 tahun itu saya lupa di mana ya, di Perancis atau di Kanada yang sudah menjadi Perdana Menteri. Ya,
Nggak ada bukti bahwa kalau Anda tuh masih bahkan 25 tahun atau 30 tahun atau 35 tahun, Anda tuh artinya tidak punya kemampuan untuk menjadi wakil presiden loh. Ya, ya. Bukan menjadi presiden. Padahal yang di negara-negara yang tadi saya sebut jadi Perdana Menteri. Orang nomor 1 di negara itu. Ya saya bisa menyebutlah kalangan anak muda. Kata siapa? Saya dosen. Jadi saya bertemu langsung dengan para mahasiswa. Yang sebagian dari mereka ya kan anak-anak muda. Kalau saya ngajar S1 tuh artinya 18 sampai 22 tahun. Kalau S2 ya lebih lah ya. Bisa 30, bisa 25 ke atas, bla bla bla. And they are bright. Ya, ya. Mereka pintar. Ya, jadi ada tuh, ini lucu Bang Ade, ketika saya juga ada berdebat dengan orang, saya bilang berarti Anda mengatakan bahwa founding father kita, tokoh-tokoh nasional kita zaman dulu, Iya. anak-anak muda kan, ya, umur-umur 30, 20-an gitu kan. Iya. Itu adalah orang-orang yang tidak capable Tidak artinya capable. kan. Betul. Ya. Betul. Terus saya bilang lalu Anda lihatlah ya, The Beatles itu menciptakan Revolusi, ya. lagu-lagu itu ketika mereka muda gitu. Muda. Mengubah musik sejak saat Slang, itu. Dewa Iya, 19 iya, itu iya. adalah anak-anak muda yang menciptakan karya-karya hebat ya ketika mereka di umur 20-30. Betul. Termasuk para pahlawan kita. Betul. Apa saya ngomong gitu dia bingung, dia mau jawab apa gitu. Ya karena kadang-kadang orang berbicara ya tanpa merujuk pada data apapun. Iya. Dan gak ada teorinya tepatnya lagi. Betul. Yang mengatakan bahwa kalau Anda masih muda, Anda tidak punya kapasitas yang cukup untuk bisa memimpin sebuah negara misalnya. Nggak ada. Nggak ada memang. Ini kan Pak Prabowo masih menjalankan beberapa kebijakan Pak Jokowi. Meneruskan lah. Ya. Sedangkan kebijakan-kebijakan program-program Pak Jokowi itu dicaci maki. Ya, ketika Pak Jokowi sudah mau lengser. Tapi kebijakan dan program ini diteruskan oleh Pak Prabowo. Kenapa Pak Prabowo nggak dicaci maki? Jawabannya saya mau konsisten dengan yang tadi. Mereka terlalu penakut. Atau sebetulnya gini bahkan. Sebetulnya mereka... Anda mengatakan para oposisi-oposisian ini, para tokoh-tokoh partai ini adalah para pengecut. Anda mau mengatakan begitu? Iya, iya. Kan gini, ini kayak aja seperti juga taruhlah gini, kita berantem nih. Kalau lawannya itu kuat gitu ya, kayak siapa di sini nggak ada yang tukang berantem sih tampang-tampang. Abang doang. Enggak. Anda paling pantas dia ya, jagoan gitu ya. Kita nggak berani mengganggu dia. Nah ada yang lebih lemah, agak lebih kurus, kecil lagi ya, tapi gayanya sama yang tadi, atau melakukan hal-hal yang kurang lebih sama yang tadi. Yang saya ajak berantem yang kecilnya itu. Nah sekarang kembali ke mudah-mudahan analogi ini bisa dipahami kan. Berantem lawan Prabowo itu adalah seorang penguasa, orang presiden yang menurut saya punya resources yang luar biasa. Dia punya Gerindra yang saya membayangkan Gerindra akan menjadi top party tahun 2029. Sekarang ini kan masih PDIP nih. 2029 saya duga, atau saya percayalah, dia akan menjadi partai terbesar. Dan dia partai terbesar yang solid. Walaupun orang bisa bilang ya selama masih ada Prabowo-nya. Ya nggak apa-apa, tapi kan saya bicara tentang Prabowo. Ya, ya. Dia punya, dan itu sampai di akar rumput, sampai ke desa. Dan suaranya akan naik terus karena keberhasilan Pak Prabowo ini. Dan saya harus selalu katakan ini, dia itu orang kaya. Crazy rich Indonesian, ya nggak pakai crazy sih ya. Rich Indonesian. Kekayaannya luar biasa. Dan dia punya orang-orang yang solid mendukung dia. Dan dia bersama-sama Pak Jokowi, dia punya Pak Jokowi yang bisa diandalkan. Orang ini sangat kuat. Orang ini sangat-sangat kuat. Karena itu para the so-called tadi kritikus itu, atau oposisi itu Tadi bilang para pengecut. Enggak, iya disebutnya kan para oposisi kan disebutnya. Ini bukan oposisi yang pemberani. Ceritanya mau ngelawan nih. Tapi Pintaran lawannya banget, memang dosen hebat ya. Bukan oposisi pemberani. Iya. Kenapa nggak bilang bukan oposisi? Mereka adalah oposisi pengecut. Nggak jadinya sebetulnya bukan oposisi pemberani, itu oposisi pengecut. Oh ya udah enak kan begitu. Iya. Jadi yuk kita lawan. Ya tapi itu kuat banget lawan kita. Jangan. Itu nggak usah diganggu.
Nah, yang Gibran ini kayaknya enak nih dihanteminnya. Karena nggak ada yang memproteksi dia juga kan. Dia nggak punya partai. Itu dia. Bapaknya iya Jokowi, tapi Jokowi itu kan juga bukan presiden lagi. Sebetulnya orang yang mendukung Jokowi itu tidak mesti menjadi pendukung Gibran lagi-lagi kan. Tapi tadi saya katakan sekarang mulai kerasa tuh bagi para pendukung Jokowi bahwa nggak boleh dong anaknya Pak Jokowi juga digituin. Dan anaknya Pak Jokowi ini oke kok. Ya tapi kan dibandingkan dengan resourcesnya Pak Prabowo, ini nothing. Sepadan lah untuk berantem. Makanya orang kayak Roy Suryo berani ngomong terus kan. Nah kembali ke tadi, ya kalau perbandingan lawannya adalah satu Prabowo yang full of resources, satunya lagi adalah Gibran yang nggak punya apa-apa ini, kecuali kepintaran, kecuali dia muda, kecuali dia punya bapak yang luar biasa. Ya udah kita lawan aja ini terus. Yang penting adalah kita mencegah dia jangan sampai maju terus nih. Kalau bisa dimakzulkan sekarang. Nah kemarin tuh ada yang namanya apa GMKR kan? Iya. Gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat. Orangnya sih nggak jauh-jauh beda ya, ada Said Didu juga gitu kan, Sunarko ya yang Kopassus ya, Kopassus dulunya. Nah orang-orang ini bikin gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat kan. Apa tuh maksudnya? Kita merasa bahwa Indonesia kedaulatannya udah diambil sama oligarki. Kita lawan oligarki. Maka adili Jokowi. Nah, Kenapa nggak mereka tuduh Pak Prabowo? Kenapa ke Pak Jokowi? ya buat saya itu kan ya ketololan luar biasa. Anda marahnya sama oligarki. Ya, merasa bahwa Indonesia ini dikuasai oligarki. Berarti kan mereka nganggap Pak Prabowo sudah dikuasain. Tentu saja Iya jadi kan. dong. Tapi makanya di belakang ini semua rupanya menurut mereka itu adili Jokowi. Karena Jokowi lah yang Bang Said Didu, saya undang ya ke sini ya. Kita ngobrol. bagus. Bagus. Udah adili Jokowi. Tuntutan berikutnya, makzulkan Gibran. Ini apa maksudnya? Saya mau tanya ke Bang Said Didu nanti. Maksudnya apa itu? Maksudnya apa? GMKR namanya kan. Gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat. Jadi ini diulang-ulang terus. Kita harus siap-siap untuk menghabiskan atau menggunakan lah paling tidak energi kita untuk mempelajari, membaca gerakan-gerakan semacam ini. Buat mereka percaya deh. Ini mereka akan terus hajar Jokowi Gibran, Jokowi Gibran, Jokowi Gibran, Jokowi Gibran. Tapi saya percaya Jokowi Gibran akan bertahan. Dan Prabowo Gibran akan bertahan 2029 sampai 2034. Oke, pertanyaan terakhir Bang. Ini kan tadi Abang bilang Gibran kan nggak punya partai. Ya, sedangkan di 2029 setiap partai politik bisa mencalonkan capres tanpa harus berkolaborasi. Ya. Capres-cawapres. Kenapa mereka harus ganggu orang yang tidak punya partai sedangkan mereka punya tiket untuk mencalonkan ketua umum mereka sendiri? Karena biar gimana pun mereka masih juga punya kalkulasi rasional kan. Siapapun yang bisa bikin hitung-hitungan politik akan tiba pada kesimpulan bahwa kalau Gibran masih berada bersama Prabowo, itu sulit luar biasa untuk mengalahkannya. Emang kalau Pak Prabowo sudah tidak dengan Mas Gibran, apakah mereka bisa mengalahkan Pak Prabowo? Lebih besar kemungkinannya. Lebih besar karena kalau tidak ada Prabowo artinya tidak ada Jokowi. Padahal mereka tahu ketika tadi dikatakan kansnya Prabowo itu luar biasa besar, itu antara lain selain bahwa dia itu punya Gerindra, selain dia itu punya kekayaan yang luar biasa, dia punya Jokowi. Jokowi berada di sampingnya. Dan Jokowi adalah tokoh yang sampai sekarang 1 tahun setelah dia berhenti jadi presiden, angka saya lupa approval rate atau kedisukaan kali ya, itu masih sekitar 79-80 kalau nggak salah. Bayangin, orang ini akan terus berada di samping Prabowo, ya. Jadi kombinasi Prabowo Gibran itu menjadi sangat kuat. Itu antara lain karena ada Jokowi. Nah sekarang bayangkan ini Ted. Kalau dalam tahun 2026 ini, 2027, 2028
Gibran juga muncul dengan prestasi-prestasi barunya entah apa. Saya sih masih berharap yang lapor Mas Wapres itu masih terus bisa dijalankan kembali. Ini misal, Ya. bayangkan betapa kuatnya dia. Nah sekarang kalau dipotong nih, pecah, berantem, atau dibuang lah Gibran. Ya faktor Jokowi ini hilang, faktor Gibran ini hilang. Siapa yang jadi calon wakil presidennya? Taruhlah misalnya Prabowo bersama, taruhlah ya, AHY. Ya itu kan Partai Demokrat. Partai lain tidak merasa, enggak lah dia Demokrat aja. Ya, udah kita nggak ikut-ikut, kita lawan, kita bikin koalisi bersama. Sementara Gibran mungkin juga membangun kekuatan baru. Saya sih merasa gini, orang mungkin nggak sadar bahwa Gibran tuh sebetulnya tidak punya cita-cita menjadi pemain politik. Dia bahkan ketika saya ngobrol dengan dia, terus dia mengatakan bahwa sebetulnya dia nggak mau, ya. Nah, dengan kata lain, kalau ini terjadi nih, perpecahan Prabowo Gibran terjadi, mungkin nggak sih dia justru mengatakan, oke, ya udah, saya nggak lagi bermain politik ya, saya akan menjadi pengusaha aja lagi. Tapi kalau melihat, membayangkan apa yang terjadi di Indonesia pada masa itu, kalau sampai terjadi tuh hal seburuk itu, mungkin juga orang-orang pendukung Pak Jokowi dan Pak Gibran bilang, Mas, kepalang Mas, kita udah 5 tahun. Udah kecebur. Dan negara ini butuh pemimpin seperti Mas Gibran. Ya, kalau gitu kita maju aja dengan Mas Gibran. Kita cari wapres yang lain. Dari kelompok mana kayak gitu ya. Tapi kembali ke pertanyaan Anda tadi. Kalau Prabowo sendirian mungkin nggak menang. Ya masih mungkin. Atau misalnya Prabowo sendirian dengan taruhlah Erick Thohir yang... Erick Thohir itu apa partainya? Golkar ya? Non-partai kayaknya. Non-partai ya. Ya makanya non-partai kan bagus tuh. Kalau Golkar dengan Erick Thohir yang non-partai. Partai-partai yang sekarang jadi anggota koalisi itu gabung di situ. Tapi apakah PDIP mau atau enggak kita nggak tahu. Apakah artinya si Anies Baswedan meninggalkan cita-cita yang menjadi presiden, kita nggak tahu. Tapi kalau itu terjadi, maka ada Prabowo bersama, taruhlah didukung koalisi partai, tapi kemudian ada Anies, tapi kemudian ada siapa lagi, misalnya AHY atau siapapun, dan kemudian ada Gibran, pertarungannya jauh lebih sulit. Iya. Mungkin masih menang, tapi sulit. Ya saya sih, ya jelas kalau itu pilihannya, ya kembali saya akan dukung Gibran. Saya pendukung Prabowo sekarang. Saya percaya kalau Prabowo Gibran itu bertahan 2029-2034, itu adalah the best, pilihan terbaik. Tapi kalau mereka pecah, ya saya akan ke Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi pasti ke Gibran. Oke. Terima kasih Bang. Dan seperti biasa karena saya malas closing statement, saya minta Bang Ade untuk closing statement. Ya, jadi saya mau mengatakan bahwa pada akhirnya kita selalu harus berpikir apa yang terbaik buat bangsa Indonesia. Kalau misalnya saya memilih mendukung Jokowi, mendukung Gibran, saya adalah orang PSI, ya. Itu harusnya memang saya berpikir bukan ini untuk kepentingan saya pribadi. Yang harus kita pikirkan bersama-sama nih para penonton adalah apa yang terbaik ya buat bangsa ini. Kita udah terlalu lama, terlalu capek berantem terus untuk hal-hal yang menurut saya tidak substansial. Menurut saya kalau memang ada pertarungan antar calon presiden 1 dan 2 dan 3, ya kita nilai berdasarkan achievement, berdasarkan kapasitas. Nah, kalau saya mendukung Pak Prabowo dan Gibran saat ini, ya karena kepentingan itu. Saya percaya bahwa mereka lah yang misalnya bisa melawan, memerangi yang namanya korupsi misalnya. Ini misal saja, salah satu contoh. Hanya mereka yang bisa melakukannya dibandingkan pilihan-pilihan yang ada di masa itu. Nah sekarang kita bersama-sama setelah pasangan ini terpilih, ya kita support. Misalnya teman saya nanya nih, Bang Ade kalau Anies yang jadi presiden dukung nggak? Ya sebagai rakyat ya saya dukung kalau dia yang terpilih. Tapi kalau dia mengeluarkan kebijakan yang merugikan rakyat, ya kita lawan. Sebagaimana juga kalau Pak Prabowo sekarang melakukan kebijakan-kebijakan yang menumbuhkan korupsi misalnya, membiarkan korupsi tumbuh, ya kita lawan.
ya ingin saya katakan kita harus selalu berpikir demi kepentingan masyarakat luas. Siapa yang jadi presiden itu sebenarnya tidak terlalu penting. Yang penting adalah memilih orang yang bisa membawa kebaikan buat kita semua. Ya, Ade Armando, terima kasih Bang. Sama-sama. 3, 2, 1.